Guys, mau punya mobil, punya rumah sendiri, liburan ke Iceland, S2 di Amrik? Gampang kok, asal ada duitnya. Ya iyalah, masa belinya nggak pakai duit? Masalahnya tabungan kita bakal cukup nggak? Oke, kita nabung tiap bulan, bahkan sampai hemat-hemat demi masa depan. Tapi, apa 5-10 tahun lagi harga barang-barang masih sama? Coba deh ingat-ingat, waktu kita kecil dulu, harga mie instan sebungkus berapa? Harga minuman botol berapa? Dulu, gopek doang kita udah bisa dapat mie instan sebungkus. 10 tahun kemudian, sekarang 2.000 sampai 2.500. Padahal barangnya masih sama loh. Kok bisa? Nah, ini yang namanya inflasi. Harga barang terus naik sehingga nilai uang makin menurun. Efeknya apa sih ke tabungan? Misalnya, kita nabung dengan bunga 5% per tahun. Tapi dalam 10 tahun terakhir, rata-rata inflasinya 6,1%. Jadi, uang kita malah kepotong 1,1%. Rugi dong. Kalau kita punya pendapatan tetap, tetapi masih mengandalkan tabungan, inflasi akan jadi bencana. Jumlah yang diterima dan ditabung akan relatif tetap, sedangkan harga barang terus melambung tinggi. Mau nabung sebanyak apapun, bunga tabungan nggak bakal bisa ngejar. Nggak bakal cukup dong buat beli mobil, beli rumah, apalagi liburan ke Iceland dan S2 di Amrik. Sedih kan? Satu-satunya solusi untuk melawan inflasi jangka panjang adalah dengan investasi. Investasi adalah mengelola dana supaya menghasilkan keuntungan jangka panjang. Bentuknya bisa bermacam-macam, seperti mendirikan usaha, membeli properti, menyimpan emas, termasuk yang sederhana namun tetap menguntungkan adalah investasi di saham atau reksadana. Investasi di saham atau reksadana sederhana tetapi powerful. Kita bisa mengubah pendapatan linear kita dari kenaikan gaji dan lainnya menjadi pendapatan eksponensial dengan hanya investasi yang rutin. Cukup dengan menyisihkan uang jajan minimal Rp100.000 per bulan. Nggak susah kan? Soal keuntungan sudah terbukti bahwa investasi di saham dan reksadana secara jangka panjang itu lebih menguntungkan. Lihat saja grafik rata-rata return per tahunnya dari produk-produk investasi ini. Kalau sudah begini rasanya nyesel deh kita nggak investasi dari dulu-dulu. Kalau kita sudah mulai investasi sejak 10 tahun lalu untuk melawan inflasi tinggi ini, setidaknya kita sudah bisa mewujudkan salah satu mimpi kita. Tetapi, better late than never lah. Yuk, mulai investasi dari sekarang untuk meraih mimpi-mimpi kita sekaligus menyelamatkan kita sendiri di masa depan. Pakai logika, investasi segera. Yuk, nabung saham. Hai teman-teman, bagaimana? Tadi sudah menonton kan videonya? Jadi bagaimana? Apakah menurut kalian investasi itu masih penting atau tidak sih? Nah, coba nanti kalian pikirkan kembali lagi. Oke teman-teman, pada video kali ini kita akan belajar bersama-sama ya teman-teman, membahas mengenai pasar modal syariah. Nah, jadi nanti di sini sebenarnya untuk yang pasar modal syariah juga apa-apa aja sih pokok-pokok yang akan kita bahas pada kali ini, nanti kita akan bahas satu persatu. Oke, teman-teman. Jadi sebenarnya tadi sempat kita ngelihat ya ada banyak banget ya jenis-jenis instrumen investasi. Nah, sedangkan di sini untuk jenis instrumen investasi terbagi menjadi dua ya, teman-teman. Yang pertama di sini ada aset finansial dan yang kedua nanti di sini ada aset real kayak gitu. Nah, untuk yang aset finansial di sini ya berbentuknya scriptless atau bisa dibilang di sini itu ya bentuknya tanpa ada bentuk fisiknya kayak gitu. Contohnya kalau misalkan kalian nabung di deposito kan kalian udah ngelihat ya kayak gitu, kalian akan dapatkan biliet dari deposito, atau misalkan kalian nabung di dalam bentuk tabungan kan di sini kan bentuk fisiknya kan nggak kelihatan kan kayak gitu.
di sini disimpan di bank, namun kalian mendapatkan buku tabungan. Nah, milik pemegang obligasi atau siapa pemilik pemegang saham masing-masing itu terdata semuanya di Bursa Efek Indonesia. Nah, siapa yang melakukan pendataan itu nanti kita akan bahas pada slide selanjutnya. Nah, sukuk ini hampir sama ya teman-teman kayak obligasi, namun di sini itu obligasi yang berbasisnya syariah. Nah, ada lagi di sini sebut sebagai medium term notes. Di sini itu juga bisa dibilang kayak obligasi, namun jangkanya lebih jangka menengah. Kalau pemilik dana yang misalkan dananya di sini tidak bisa mengelola dananya kayak gitu, istilahnya tidak ngerti cara untuk investasi. Nah, mereka itu bisa melakukan penitipan dana tersebut ke reksadana. Nah, nanti di sini akan dikelola oleh manajer investasi atau bisa dalam bentuk peer-to-peer. Contohnya kan kayak tadi kita sempat nge-review ya teman-teman mengenai peer-to-peer. Nah, selanjutnya di sini ada aset real. Misalkan kalian bisa langsung investasi dalam bentuk investasi tanah atau misalkan dalam bentuk investasi dalam bentuk properti atau bentuk logam mulia. Nah, teman-teman, sebenarnya di sini apa sih yang dimaksud dengan pasar modal? Jadi di sini pasar modal itu bisa dibilang sih tempat bertemunya antara pihak pembeli dan penjual. Namanya juga pasar ya, teman-teman, kan kayak gitu istilahnya. Jadi di sini pihak pembelinya itu di sini ibaratnya investor dan pihak penjualnya itu di sini sebagai pihak perusahaan. Nah, jadi nanti di sini pihak penjualnya itu mereka itu butuh dana mereka menjual surat-surat berharga mereka dan akan dilakukan pembelian oleh pihak investor. Untuk pasar modal syariah konsepnya juga sama ya teman-teman, seperti itu juga. Namun di sini untuk yang pasar modal syariah di sini itu lebih berbasis yang ditawarkan itu bentuknya efek-efeknya syariah, atau maksudnya di sini efek itu ibarat bisa dibilang lebih ke bentuk saham ya, seperti itu teman-teman. Nah, sedangkan kalau untuk indeks di sini, jadi untuk pasar modal itu kita bisa ngelihat kenaikan atau penurunannya itu bisa dilihat dari indeks. Nah, apa sih ini maksud dengan indeks? Nah, baik, jadi indeks itu di sini itu merupakan kumpulan dari seluruh saham yang ada di Bursa Efek Indonesia, harga sahamnya dikali dengan market kapitalisasi dibagi dengan jumlah seluruh saham yang ada di Bursa Efek Indonesia. Nah, jadi di sini indeksnya itu setiap hari itu bisa bergerak naik dan bisa bergerak turun ya. Nah, sedangkan di syariah juga di sini sebenarnya untuk pasar modal syariah itu hampir sama ya sebenarnya untuk yang di pasar modal konvensional. Jadi sebenarnya di sini itu di Indonesia untuk pasar modal syariah atau pasar modal konvensional itu sebenarnya sama aja ya teman-teman. Namun di sini itu ya sedikit pembedanya itu untuk aset-aset yang dijualnya atau istilahnya saham-saham yang dijualnya itu di sini untuk yang di pasar modal syariah itu istilahnya hampir sama kayak di pasar modal konvensional. Di sini sebenarnya di pasar modal Indonesia itu cuma ada satu aja ya teman-teman, Bursa Efek Indonesia. Namun di sini itu untuk surat-surat berharga atau saham-sahamnya itu nanti akan terbagi menjadi dua, saham yang berbasis non syariah dan saham yang berbasis syariah atau efek atau saham ya teman-teman kayak gitu. Nah, saham yang berbasis syariah di sini ya maksudnya bagaimana sih saham yang berbasis syariah? Nah, di sini tuh ya perusahaan-perusahaan itu yang usahanya yang bergerak di sektor real, terus habis itu di sini usahanya itu tidak mengandung goror, riba, maisir, terus habis itu di sini usahanya itu ya harus bergeraknya di usaha yang di sektornya sektor halal kan kayak gitu. Nah, contohnya kan kalau kayak bank ini kan nggak bisa masuk ke dalam saham syariah karena ya di sini kan bank itu ya ibaratnya kan ya masuknya riba kan. Nah, ini nggak bisa masuk ke dalam syariah. Nah, lalu bagaimana kalau bank syariah? Bank syariah kan di sini masuknya ke sektor masih bisa masuk ke sektor saham syariah ya, karena di sini seluruhnya itu kegiatan usahanya itu masih berlandaskan dengan syariah seperti itu. Nah, bagaimana kalau misalkan perusahaan-perusahaannya menjual ibaratnya kayak bir atau kalau enggak misalkan ya ibaratnya ya barang-barang yang haram kayak gitu. Nah, itu tidak bisa masuk ke saham syariah. Nah, untuk saham syariah di sini ada indeksnya itu ada dua ya teman-teman di Indonesia, ada indeks JII atau Jakarta Islamic Index. Sedangkan kalau ada lagi di sini ini kalau Jakarta Islamic Index itu lebih ke 40 tahu saya kalau nggak salah beberapa perusahaan-perusahaan yang cukup bagus ya, sekitar kalau nggak salah 45 perusahaan yang cukup bagus di Indonesia yang berbasis syariah. Sedangkan kalau indeks saham syariah Indonesia atau indeks ISSI di sini tuh seluruh saham-saham yang termasuk tergolong dalam saham syariah di sini. Nah, teman-teman, untuk sektor yang ada di Bursa Efek Indonesia di sini terbagi menjadi 9 sektor ya, teman-teman. Namun, kalau misalkan yang tergolong syariah, yang pasti untuk yang sektor keuangan nggak termasuk ya, teman-teman, karena di sini ada lembaga bank, lembaga pembiayaan kan, karena di sini usahanya tidak bergerak di sektor syariah. Pertama kali adanya Bursa Efek di Indonesia merupakan cabang dari Bursa Efek yang ada dari
Amsterdam ya teman-teman. Jadi pada saat masa kolonial di sini bursa efek yang ada di Belanda sebagai bursa Batavia di sini didirikan pada tanggal 14 Desember tahun 1912. Di sini bursa efek Indonesia yang ada saat ini itu termasuk salah satu bursa yang tertua ya di dunia. Itu ada bursa Tokyo, ada bursa Hong Kong, dan bursa efek bukan Bombay ya, kayaknya mungkin Mumbai kayak gitu yang ada di India kayak gitu teman-teman. Nah terus habis itu di sini untuk bursa efek yang ada di Indonesia sesuai dengan perkembangan zaman ternyata dari bursa Batavia di sini tuh berkembang cukup pesat. Akhirnya di sini dari bursa Batavia cukup kewalahan melayani banyak perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia pada saat itu, istilahnya pada masa kolonial. Di sini kalau para pengusaha Belanda ataupun pengusaha lokal pada saat itu butuh dana, di sini mereka bisa menerbitkan melalui bursa Batavia. Nah, digunakan untuk apa sih mereka pada saat itu? Nah, baik kalau misalkan pada saat itu kan pada banyak banget kan kayak pengusaha pabrik gula, pengusaha cengkeh, atau pengusaha perkebunan teh. Nah, mereka itu kalau butuh dana, mereka ibaratnya menerbitkan sahamnya tersebut di bursa Batavia. Nah, ternyata di sini bursa Batavia pada saat berdiri, ternyata di sini tuh tidak sanggup atau kewalahan melayani. Maka dari itu di sini dari bursa Batavia melakukan ibaratnya membuka cabang kembali lagi yang ada di bursa Surabaya, dibuka pada tahun 1925 pada tanggal 11 Januari dan dibuka kembali lagi di bursa Semarang pada tanggal 1 Agustus tahun 1925. Namun naas pada tahun 1929 seperti ini pada saat terjadi Perang Dunia I ya, bursa efek Surabaya dan bursa efek Semarang itu mengalami penutupan. Nah, sedangkan di sini pada tahun 1940 kondisi Belanda juga pada saat itu mungkin sedang tidak kondusif. Di sini sempat pada tahun 1940 bursa efek Batavia itu mengalami penutupan, dan tahun 1952 di sini bursa efek Batavia itu mulai dibuka kembali dan di sini mulai dikelola oleh Indonesia seperti itu teman-teman. Nah, sekarang itu yang kita kenal itu bursa efek Indonesia. Nah, sebelumnya kan di sini bursa efek Indonesia juga terbagi menjadi dua ya, ada bursa efek Jakarta dan bursa efek Surabaya. Nah, bursa efek Jakarta itu pada saat waktu itu lebih berfokus ke saham, bursa efek Surabaya itu lebih berfokus ke obligasi atau ke sukuk. Nah, mulai pada tahun, saya lupa ya, kalau nggak salah kisaran tahun 2010 atau tahun 2000 berapa, itu baru digabung menjadi satu menjadi bursa efek Indonesia. Dan hingga saat ini, teman-teman. Teman-teman, selanjutnya kita akan bahas mengenai struktur pasar modal yang ada di Indonesia. Nah, jadi di sini seluruh lembaga yang ada di bursa efek di sini itu, jadi pihak bursa efek itu pihak yang menemukan antara pihak tadi investor dan pihak perusahaan kayak gitu ya teman-teman. Nah, namun di sini perusahaan bursa efek itu akan dibantu oleh beberapa lembaga-lembaga lainnya. Yang pertama di sini ada lembaga clearing dan penjaminan. Ini dihandle oleh lembaga clearing penjaminan efek. Nah, tugasnya ngapain sih? Tugas dari KPEI ini atau clearing penjaminan efek Indonesia. Nah, tugasnya di sini tuh melakukan penyelesaian transaksi efek. Maksudnya di sini penyelesaian transaksi efek ibaratnya sebagai contoh misalkan seperti ini. Misalkan Mas Givari memiliki saham misalkan saham JRPT kayak gitu. Nah, terus kebetulan di sini sahamnya akan dijual oleh Mas Givari. Ternyata di sini dibeli oleh misalkan Mbak Nurul, sahamnya Mas Givari tadi. Nah, proses pemindahan dana dari Mbak Nurul ke Mas Givari, nah itu disebut sebagai clearing. Nah, proses clearing atau penyelesaian dari transaksi perpindahan dana, nah itu akan diproses oleh clearing penjaminan efek Indonesia, proses perpindahan dananya tersebut itu. Nah, sedangkan kalau lembaga penyimpanan dan penyelesaian itu akan diselesaikan oleh KSEI atau Custodian Central Efek Indonesia. Nah, selain dari itu, di sini untuk transaksi dari pasar modal di Indonesia, di sini dibantu juga oleh beberapa lembaga-lembaga lainnya ya teman-teman. Ada lembaga perusahaan efek, di sini maksudnya lembaga perusahaan efek, di sini itu contohnya kayak perusahaan sekuritas ya teman-teman, yang akan membantu kalian melakukan transaksi baik itu pembelian atau penjualan. Nah, sedangkan kalau misalkan di sini lembaga penunjang, di sini ada perusahaan-perusahaan yang menunjang atau mendukung dari usaha yang ada di pasar modal Indonesia. Nah, jadi di sini ada perusahaan dari pemeringkat efek. Nah, jadi kalau misalkan perusahaan-perusahaan yang menerbitkan hutang atau menerbitkan obligasi, nah di sini setiap beberapa tahun sekali itu obligasi atau hutang itu akan di-rating atau diberikan penilaian kayak gitu. Apakah obligasinya termasuk masih layak untuk diinvestasikan atau tidak kan kayak gitu. Nah, jadi setiap bulannya itu
di review berdasarkan kesanggupan pembayarannya. Ibaratnya satu, kesanggupan pembayaran, kedua di sini ketepatan waktu membayar. Terus habis itu yang ketiga di sini dari kondisi keuangan perusahaannya. Semakin bagus kondisi keuangannya, semakin tepat waktu melakukan pembayarannya, maka semakin tinggi peringkatnya. Seperti itu teman-teman. Nah, selanjutnya ada wali amanat, ada bank kustodian, dan ada biro administrasi efek. Nah, untuk biro administrasi efek ini perusahaan yang akan membantu perusahaan yang akan melakukan penerbitan saham melalui Bursa Efek Indonesia. Nah, wali amanat di sini lebih ke obligasi ya teman-teman, kayak gitu istilahnya. Nanti mereka akan melakukan pencatatan siapa aja sih pemegang dari obligasi. Nah, ada lagi profesi penunjang. Profesi penunjang di sini akuntan. Nah, tugasnya akuntan di sini ngapain sih? Mereka itu akan melakukan analisis kira-kira perusahaannya tersebut menerbitkan laporan keuangan ini apakah sudah sesuai dengan standar yang berlaku umum atau belum sih, atau istilahnya di sini apakah sudah sesuai dengan standar internasional atau belum sih. Kalau misalkan standar internasional dari akuntansi itu biasanya kita kenal sebagai IFRS atau International Financial Standard, International Financial Reporting Standard. Apakah sudah sesuai belum sih dengan standar internasional? Kalau misalkan sudah sesuai ya, maka nanti akan diberikan rating atau informasi bahwa perusahaan ini layak untuk diinvestasikan, kayak gitu. Nanti ada ibaratnya kayak ada laporan audit lah ya teman-teman, kayak gitu. Nah, tugasnya notaris di sini kalau misalkan perusahaan dia akan melakukan penerbitan saham baru, nah di sini akan membuat legalitas atau keabsahannya, kayak gitu. Nah, selanjutnya di sini di dalam pasar modal Indonesia ada pemodal ya. Pemodalnya di sini ada pihak asing atau pihak dari masyarakat yang ada di luar negeri yang ingin melakukan investasi di Indonesia, atau pihak masyarakat investor domestik. Investor domestik ya contohnya kayak kita-kita ini teman-teman. Terus selanjutnya di sini ada emiten. Maksudnya emiten itu perusahaan yang melakukan penerbitan saham atau perusahaan yang sahamnya itu diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia. Sama aja ya kayak perusahaan publik juga sama seperti itu juga. Nah, untuk alurnya sih sama aja ya teman-teman seperti ini. Jadi kalau untuk misalkan kalian melakukan pembelian saham, nah jadi misalkan di sini ini broker itu perusahaan sekuritas kalian ya, sebagai contoh kayak misalkan kayak kemarin kan ada perusahaan Merek Aset atau IPOT atau kok nggak Ajaib. Nah, jadi di sini ada investor A. Nah, misalkan saya ambil contoh misalkan ini Mas Danis, nah misalkan kayak gitu. Nah, Mas Danis di sini kebetulan melihat di aplikasi perusahaan sekuritas, dia pengen beli saham, misalkan saham MICE kayak gitu ya, di harga 300. Nah, setelah dia evaluasi, oh ini harganya murah kan kayak gitu. Terus saya pengen belilah kan kayak gitu. Setelah saya evaluasi, ternyata harganya nilai intrinsiknya di harga Rp500, harga sahamnya saat ini di Rp300. Ya udahlah, saya langsung beli aja kan kayak gitu. Nah, terus habis itu di sini ada lagi ini misalkan Bu Salma. Nah, terus dia pengen ngeliat nih di aplikasi perusahaan sekuritas, ternyata ada saham MICE di harga 300. Dia bingung nih, beli nggak ya? Kalau beli nanti harganya naik nggak ya? Atau nanti dibeli harganya nanti jangan-jangan takut turun. Nah, di sini kebetulan Mbak Safira di sini itu dia tidak paham mengenai valuasi perusahaan. Sedangkan kalau tadi di sini Mas Danis paham mengenai valuasi perusahaan, ya sudah, karena dia ngelihat di sini ibaratnya bisa dibilang harga saham perusahaan tersebut itu masih termasuk murah, tergolong murah, karena setelah dihitung harga wajarnya atau nilai intrinsiknya itu jauh lebih besar daripada 300 ya. Mas Danis tadi langsung membeli. Sedangkan kalau di sini Mbak Safira di sini ngelihat itu nggak jadilah saya beli itu. Saya beli misalkan di sini saham, yaudah saya beli saham yang lain, misalkan di sini saya beli saham batu bara aja deh. Misalkan saya beli saham PTBA, harganya sekarang di 2.800. Nah, dia tanpa berpikir lagi kan kayak gitu istilahnya, langsung beli aja di harga 2.800. Nah, jadi jangan sampai ya kalian seperti kayak Mbok Safira ini ya. Alangkah lebih baiknya kalian itu jadi seperti tadi ini, seperti Mas Danis, karena di sini kalian sudah paham mengenai bagaimana cara untuk melakukan valuasi suatu perusahaan dan bagaimana cara untuk menentukan harganya itu apakah layak untuk dilakukan pembelian saham atau menunggu dulu atau tidak membeli sama sekali, kan kalian telah saya ajarkan kemarin. Nah, jadi di sini jangan sampai kalian menjadi seperti Mbak Safira, jadilah seperti Mas Danis di sini. Nah, jadi nanti setelah nanti dibeli oleh Mas Danis,
Nah, kebetulan di sini sebelum Bu Safira sama Mas Danis ingin melakukan pembelian, sebelumnya di sini ada Mas Givari gitu. Mas Givari di sini dia sudah punya saham MAIS. Nah, kebetulan dia pengen jual di harga 300. Nah, dia itu sudah punya saham MAIS di sini dari 5 tahun yang lalu, dia beli di harga 150 kan kayak gitu. Ya udahlah, sekarang udah 300, saya butuh dana juga, ya udah saya jual. Ya udah, dia input datanya itu di sistem aplikasi perusahaan sekuritas. Ya udah, nanti di sini dari perusahaan sekuritasnya tersebut ya di input datanya, ya udah sama Mas Givari, ya udah Mas Givari yang udah melakukan aktivitas yang lain aja, tinggal tidur kan kayak gitu. Nah, selain itu di sini ada lagi misalkan di sini misalkan ada lagi misalkan Mas Syahrul melihat nih, wah, dia udah udah input terlebih dahulu, udah input sebelumnya dia udah punya saham MAIS. Nah, terus dia beli itu pada saat 3 hari yang lalu, misalkan dia beli di harga 294. Nah, terus kebetulan harganya saat ini itu 300, dia input harganya di 300. Terus ya udah, asik saham saya laku. Nah, jadi di sini itu jadilah kalian jangan seperti Mas Syahrul di sini ya, ibaratnya dalam jangka pendek jadilah seperti yang investor jangka panjang. Kenapa? Nah, nanti akan saya jelasin di slide selanjutnya. Karena di sini ya mungkin ya bisa dibilang dalam jangka pendek sih saham emang bergerak fluktuatif ya teman-teman, bisa naik atau turun. Namun dalam jangka panjang ya ibaratnya ya sama aja seperti kalian kayak main yoyo. Kan kalau misalkan kalian main yoyo kan itu kan kalian mainin kan yoyonya itu akan jatuh ke bawah. Nah, namun kan nggak mungkin dia akan jatuh terus ke bawah. Nah, nanti setelah ditarik lagi kan dia bakalan naik lagi, kembali lagi ke atas. Seperti itu, teman-teman. Nah, untuk yang mekanisme dari perdagangan di Bursa Efek Indonesia, di sini untuk setiap dari transaksi kalian, baik itu pembelian ataupun penjualan dari suatu saham kalian, di sini akan dikenakan biaya ya teman-teman, atau dikenakan charge. Nah, total dari charge-nya atau biayanya tergantung dari perusahaan sekuritasnya masing-masing. Ada yang mengenakan 0,15% dari nominal transaksinya, ada yang 0,18%, ada yang 0,20%. Nah, ini 0,20% itu bukannya maksudnya 20% ya teman-teman, namun di sini 0,20 per 100. Jadi nanti di sini, misalkan sebagai contoh kayak gini, misalkan saya beli saham JRPT, misalkan ya kayak gitu. Misalkan harga sahamnya di 490. Nah, kan saya beli itu kan harus kelipatan dalam satu lot kan ya. Nah, dalam satu lot itu berarti di sini harus dikali 100. Nah, terus habis itu dikali 100, nah berarti totalnya itu sebesar 49.000. Saya harus mengeluarkan uang untuk melakukan pembelian saham JRPT. Nah, namun di sini belum termasuk biaya administrasi. Nah, di sini harus kita sediakan uangnya itu ya harus disediakan ditambahkan sama biaya administrasinya. Kebetulan di sini apabila saya melakukan pembelian di perusahaan sekuritas saya akan dikenakan biaya administrasi sebesar 0,15%. Ya udah, berarti nanti di sini tinggal dikalikan sama 0,15%. Itu beda ya teman-teman antara 0,15% sama 15%. Itu beda banget. Nah, jadi teman-teman, bedanya itu kalau misalkan 15% itu kalau kita jadikan desimal itu sebesar 0,15. Nah, sedangkan kalau misalkan di sini kita 0,15% dijadikan desimal itu sebesar 0,0015. Nah, jadi nanti uang yang harus saya bayarkan itu berarti nanti di sini dikali sama maksudnya ditambah sama jumlah dari biaya administrasi yang harus kita bayarkan. Di sini kan tadi 0,015 kan ya. 0,015 dikali sama harga pokok kita kan kalau membeli saham JRPT tadi satu lot di harga 490 kan harus dalam kelipatan satu lot atau kelipatan 100 lembar, berarti dikali sama 49.000. Nah, maka akan didapatkan hasilnya itu biaya administrasinya itu biaya pembeliannya sebesar Rp73,5 atau dibulatin ke atas menjadi Rp74. Nah, berarti uang yang harus kita sediakan di sini
Jadi kita bulutin aja ya ke atas biar gampang, Rp74. Rp74 ditambahin sama 49.000. Nah, maka akan didapatkan hasilnya itu jumlah uang yang harus kita sediakan untuk melakukan pembelian saham JRPT sebanyak 1 lot itu sebesar Rp49.074. Nah, teman-teman, untuk setiap transaksi kalian yang ada di pasar modal Indonesia atau di Bursa Efek Indonesia, setiap transaksi kalian, kalau misalkan kalian ingin melakukan transaksi penjualan saham, kalian akan dikenakan biaya atau charge itu sebesar tergantung ya dari perusahaan sekuritas kalian masing-masing. Nanti di sini ada yang mungkin yang dikenakan 0,25%, atau ada yang mungkin dikenakan 0,28%, atau mungkin ada yang dikenakan 0,30%. Nah, kalau misalkan di awal di sini misalkan kalian yang dikenakannya biaya pembelian sebesar 0,15%, maka nanti di sini biaya penjualan itu sebesar 0,25%. Nah, biaya ini tuh termasuk isinya apa-apaan aja sih dari biaya kok bisa 0,25%. Nah, jadi nanti di sini jumlah sebesar 0,25% di sini itu akan dikenakan untuk biaya dari perpindahan atau biaya clearing itu sebesar 0,1% dari nilai transaksi kalian. Misalkan kalau kalian transaksinya sebesar 10.000 ya berarti nanti tinggal dikali aja 10.000 dikali 0,1. Nanti terus habis itu selain itu ada dikenakan biaya dari perdagangan di IDX atau di Bursa Efek Indonesia sebesar 0,03%. Terus dikenakan pajak tambahan nilai ya, baik itu di transaksi apapun kan kalian dikenakan PPN ya, kan kalau misalkan kalian belanja atau apa kan kalian dikenakan PPN-nya itu sebesar 10%. Nah, sedangkan kalau kalian investasi di saham, baik melakukan pembelian ataupun di penjualan, kalian akan dikenakan PPN itu sebesar 0,01%, cenderung jauh lebih rendah daripada PPN kalian melakukan pembelian barang. Nah, sedangkan kalau untuk pajak penjualan di sini itu hanya dikenakan kalau misalkan kalian melakukan penjualan saham. Nah, kalau misalkan kalian melakukan pembelian saham, kalian tidak dikenakan pajak penjualan. Oke. Selanjutnya kita akan bahas mengenai waktu perdagangan di Bursa Efek Indonesia. Baik, teman-teman, untuk perdagangan di Bursa Efek Indonesia di sini menggunakan sistemnya itu sistem dari JATS ya, atau Jakarta Automatic Trade System Next Generation. Nah, jadi nanti di sini setiap transaksi dari Bursa Efek Indonesia, baik misalkan kalau kalian ada di Papua atau misalkan kalian ada di Sulawesi, nah seluruh jam perdagangannya itu seluruhnya mengikuti waktu dari Jakarta Automatic Trade System. Nah, di sini seluruhnya mengikuti waktu dari waktu Indonesia Barat. Nah, selanjutnya setiap dari kalian ingin melakukan pembelian ataupun penjualan di Bursa Efek Indonesia, baik itu pembelian saham ataupun pembelian obligasi, di sini itu kalian hanya bisa melakukan pembelian itu melalui anggota bursa. Nah, maksudnya anggota bursa di sini apa sih? Nah, contohnya kalau misalkan kalian kemarin membuka rekening saham melalui Mirai Aset, nah itu disebut sebagai anggota bursa. Nah, kalau misalkan kalian buka Ajaib, itu juga termasuk salah satu dari anggota bursa efek yang ada, anggota dari bursa yang untuk melakukan transaksi perdagangan, baik itu pembelian ataupun penjualan. Nah, tugas mereka itu dari anggota bursa itu bertanggung jawab dari seluruh transaksi nasabah, baik itu kepentingannya untuk nasabah itu sendiri ataupun kepentingan perusahaan efek itu. Nah, jadi kalau misalkan kalian ingin melakukan pembelian ataupun penjualan saham, dilayaninya melalui anggota bursa dari perusahaan yang kalian daftarkan untuk akun saham kalian. Nah, selanjutnya untuk waktu perdagangan, kalau misalkan kalian melakukan penjualan saham pada tanggal 25 Oktober. Nah, kebetulan pada saat capture ini, gambar ini saya ambil di sini itu pada tahun 2021 di sini tanggal 25 Oktober itu jatuh pada hari Senin. Nah, nanti baru benar-benar uang kalian akan masuk di rekening kalian ya benar-benar fix itu pada tanggal 27 atau di sini ya 2 hari setelahnya. Nah, jadi di sini 2 hari kerja ya teman-teman kayak gitu. Tergantung kalau misalkan di sini hari kerjanya misalkan kalian melakukan penjualannya pada tanggal misalkan tanggal 22 jatuh pada hari Jumat kan kayak gitu. Nah, 2 hari kerja kan di sini Bursa Efek Indonesia hari Sabtu sama hari Minggu tutup ya. Nah, berarti di sini uang yang benar-benar baru kalian akan terima di rekening saham kalian yaitu nanti baru dihitungnya ya T+1, T+2. Nah, berarti T+2 itu jatuh pada tanggal 26. Untuk pasar reguler itu kalau misalkan kalian melakukan transaksi pembelian atau penjualan saham. Nah, sedangkan kalau pasar tunai di sini tuh kalau misalkan perusahaan sedang butuh dana, dia ingin menerbitkan saham baru lagi. Nah, kalian tertarik ingin melakukan pembelian saham perusahaan tersebut. Nah, di sini kalian bisa melakukan pembelian sahamnya tersebut. Nah, pada T+0 pada saat itu juga kalian memiliki saham perusahaan tersebut. Nah, sedangkan kalau pasar negosiasi di sini itu tergantung dari kesepakatan ya.
Nah, selanjutnya di sini kita akan menjelaskannya teman-teman untuk waktu perdagangan dari Bursa Efek Indonesia ini terbagi menjadi beberapa jenis ya teman-teman. Untuk yang pasar reguler di sini itu untuk waktu perdagangannya ini sebelum terjadi COVID ya teman-teman. Untuk sebelum terjadi COVID itu waktu perdagangannya terjadi antara jam 9 pagi sampai jam 12 terbagi menjadi 2 sesi ya teman-teman. Untuk hari Senin sampai Kamis dari jam 9 sampai jam 12. Terus habis itu di sesi keduanya nanti akan dilanjut dari setengah 2 siang sampai jam 4 sore. Nah ini sebelum terjadi pandemi COVID. Nah, namun pada saat terjadi pandemi COVID, untuk sesi 1 sama sesi 2-nya ini sama ya teman-teman. Waktu bukanya dan waktu tutupnya untuk yang sesi 1 sama, namun untuk sesi 2 waktu tutupnya itu jam 3 sore. Selama masa pandemi COVID saat ini. Nah, terus habis itu pada saat video ini diambil, ini masih terjadi pandemi COVID ya teman-teman. Nah, terus untuk hari Jumat di sini waktu operasionalnya dari jam 9 pagi sampai jam setengah 12 siang, sedangkan untuk yang sesi 2 akan dimulai lagi setelah sholat Jumat, itu pada saat jam 2 siang sampai jam 4 sore. Ini pada saat sebelum terjadi COVID, namun pada saat terjadi COVID saat ini waktu operasional antara jam 2 siang sampai dengan jam 15.00 waktu Indonesia Barat. Nah, selanjutnya untuk pasar tunai, di sini waktu perdagangannya itu terbagi dari jam 9 pagi sampai jam 12 untuk hari Senin sampai Kamis, dan Jumatnya di sini dari jam 9 sampai jam setengah 12 siang. Jadi untuk pasar tunai di sini hanya ada 1 sesi ya teman-teman. Nah, sedangkan kalau untuk pasar negosiasi di sini hampir sama ya teman-teman, sama kayak pasar reguler. Bedanya di sini itu ya pasar negosiasi itu nerima sampai jam 4 sore seperti itu. Nah, sedangkan kalau pada saat pandemi COVID saat ini di sini waktu tutup perdagangannya itu sama ya teman-teman, sampai jam 15:15. Baik itu hari Senin ataupun hari Jumat. Untuk waktu pembukanya sama waktu tutup di sesi 1 di sini masih sama. Nah, selanjutnya kita akan bahas mengenai pra dan pasca penutupan. Nah, sebenarnya di sini itu nanti pada saat jam 16.00 itu biasanya Bursa Efek akan menentukan harga saham yang akan ditentukan pada closing pada hari itu di harga berapa sih kan. Nah, selanjutnya di sini kita akan bahas mengenai fraksi harga ya, atau kelompok harga yang ada di Bursa Efek Indonesia. Nah, untuk kelompok harganya terbagi menjadi 5 kelompok harga ya teman-teman. Nah, maksudnya ini bagaimana sih teman-teman? Nah, baik, contohnya itu seperti ini ya teman-teman. Untuk yang pertama di sini kan untuk yang di bawah 200, di sini fraksi harga atau kelipatan harganya itu 1. Nah, contohnya kayak gimana sih maksudnya ini fraksi harga? Nah, ini saya ada contoh salah satu, ini perusahaan yang GMFI atau Garuda Maintenance Facility AeroAsia. Nah, jadi di sini itu perusahaan yang bergerak di sektor reparasi pesawat atau perbaikan pesawat. Di sini kita bisa lihat ya, kan karena yang di bawah 200 kan harga 180 itu kan berada di bawah dari 200 kan ya teman-teman. Nah, berarti di sini tuh kita bisa lihat kelipatannya itu kan Rp1 kan. Nah, berarti setiap harga yang kita ingin melakukan pembelian atau penjualan, kita bisa nginput harganya itu di bawah di dalam kelipatan Rp1. Contohnya kayak 180, 181, 182, 183, 184, 185. Nah, di sisi kiri itu merupakan sisi dari sisi pembelian, dan sisi kanan itu merupakan sisi dari orang yang ingin melakukan penjualan saham. Nah, ini pada saat screen capture ini saya ambil, di sini kita bisa lihat ya teman-teman, di sisi kanan itu merupakan orang yang melakukan penjualan saham. Di sini ada sebanyak 142 orang yang akan melakukan penjualan saham sebanyak 42.686 lot. Dan sedangkan di sisi kiri di sini ada orang yang ingin melakukan pembelian saham dari Garuda Maintenance ini, di sini sebanyak 26.800 sekian lot kayak gitu. Nah, ini contohnya kalau tadi untuk fraksi harga antara di bawah dari Rp200 dengan fraksi harga 1. Contohnya kayak tadi ini ada perusahaan GMFI. Nah, untuk yang fraksi harga dari Rp200 sampai Rp500 di sini harus kelipatan Rp2. Nah, maksudnya contohnya kayak gimana sih? Nah, ini ada lagi ya teman-teman, contoh salah satunya lagi di sini yang kelipatan dari Rp2. Nah, di sini sebagai contoh nih, kalau kayak Medland ini saya ngambil contoh salah satu perusahaan itu perusahaan Medland di sini, Metropolitan Land. Nah, di sini itu setiap kelipatan Rp2 di sini kalian bisa input harganya. Jadi bisa dimasukkan 410, 412. Nah, di sini ada lagi yang langsung masukkan di 450 yang nggak masalah kan, karena di sini kan 450 itu kan
kelipatannya masih 2. Kalau bagaimana Pak kalau misalkan saya masukkan di 413? Tentu nggak bakalan bisa ya teman-teman, karena kan di sini kan harus kelipatan 2. Nah, berarti ya baru bisa kalian masukkan lagi kalau nggak di 412, kalau nggak di 414. 413 itu bukan kelipatan 2. Nah, sama juga di sini kita bisa lihat ya teman-teman di list penjualan di sini ada 468, 470, 472. Nah, ini untuk contoh kelipatan harga saham yang kelipatan Rp2. Untuk yang fraksi harga 2. Nah, selanjutnya di sini ada lagi juga untuk harga saham antara 500 sampai dengan Rp2.000 dengan fraksi harga sebesar Rp5. Nah, ini contohnya salah satu saya ngambil contoh perusahaan Pakuan Jati ya teman-teman. Maksudnya contohnya salah satu itu Garuda Indonesia ya teman-teman. Di sini kita bisa lihat ya teman-teman, seluruhnya itu kelipatannya Rp5. Nah, di sini ada 550, 555, 560, 565, 570, 575, 580, 585 dan begitu seterusnya. Nah, kalau Pak, bagaimana kalau misalkan saya inputnya di harga 543 atau 542 atau 541, bisa nggak? Ya tetap nggak bakalan bisa, karena kan harga saham yang 500-an sampai Rp2.000 di sini fraksi harganya atau kelipatan harganya itu di harga Rp5. Nah, jadi kalau misalkan kalian inputnya 541, 543, 547 atau 557 ya itu nggak bakalan bisa seperti itu teman-teman. Nah, selanjutnya di harga Rp2.000 sampai Rp5.000 di sini kelipatannya Rp10 ya teman-teman. Ambil contoh ya teman-teman, salah satu misalkan perusahaannya Telkom, di sini dia perdagangkan di harga 4.000. Nah, harga 4.000 itu kan termasuk range antara 2.000 sampai 5.000 rupiah kan ya teman-teman. Nah, berarti nanti di sini kelipatan harganya itu ya Rp1.000, kelipatan harganya itu sebesar Rp10 nih. Contohnya kayak 4.070, 4.080, 4.090, 4.100, 4.110, 4.120, 4.130 dan begitu seterusnya. Nah, jadi kalau misalkan Pak, bagaimana kalau misalkan saya inputnya di 4.075? Pak, bagaimana saya inputnya di 4.080, 4.075? Ya nggak bakalan bisa, kan kayak gitu. Nah, kalau 4.080 itu bisa ya kan, karena ini kelipatan 10. Kalau misalkan Pak, saya kalau inputnya di 4.072 bisa nggak? Ya nggak bakalan bisa juga, karena kan 4.072 itu bukan kelipatan 10. Nah, jadi di sini tergantung dari harga sahamnya saat itu ya. Harga sahamnya saat itu tuh harga sahamnya bergerak di harga berapa. Kalau harganya di harga di bawah dari 2.000 ya nanti dia masuknya di kelipatan fraksi harga 5. Kalau harga yang bergerak di harga 2.000 sampai 5.000 ya berarti di kelipatan Rp10. Nah, kalau misalkan harga di atas dari Rp5.000, maka fraksi harganya itu sebesar Rp25. Nah, sebagai contoh ini contoh salah satu lagi yang kelipatan di Rp25 sebagai contoh nih Bank BCA. Nah, di sini kita bisa lihat ya. Di sini setiap kelipatan dari Rp25. Ini kita bisa lihat dari 31.300, 31.325, 31.350, 31.375, 31.400, 31.425 dan begitu seterusnya. Nah, jadi setiap harga yang kita bisa masukkan untuk yang harga dari Rp5.000, tadi harga saham yang di atas dari Rp5.000 untuk fraksi harganya atau kelipatan harganya itu Rp25. Pak, bagaimana kalau misalkan saya mau beli di harga 31.212? Nggak bakalan bisa, karena itu kan nggak masuk kelipatan Rp25. Seperti itu, teman-teman. Nah, teman-teman, pada slide berikut di sini ini merupakan grafik historis dari pergerakan indeks saham syariah ya. Dari pertama kali dibuat di tahun 2012, kisaran bulan Februari hingga sampai dengan pada saat screen capture ini saya ambil pada tanggal 29 Oktober tahun 2021. Di sini kita bisa lihat ya teman-teman, bergeraknya cenderung bergerak fluktuatif banget ya teman-teman. Di sini pada saat awal indeks itu dibuat, di sini itu di harga kisaran indeksnya itu bergerak di kisaran Rp130 dan sempat menyentuh level tertinggi di kisaran Rp200 dan terakhir itu di kisaran 185,79 sen. Nah, ini tadi mengenai indeks saham syariah Indonesia atau ISSI. Nah, selanjutnya di sini kita bisa lihat ya untuk yang IHSG. Nah, kadang kan sering banget ya kalian mendengar IHSG itu apa sih kan kayak gitu. Nah, jadi IHSG itu merupakan gabungan dari seluruh indeks gabungan seluruh saham yang ada di Bursa Efek Indonesia, dihitung market capitalization-nya berapa, terus habis itu dibagi dengan total jumlah seluruh sahamnya. Nah, di sini kita bisa lihat ya teman-teman historis dari
pergerakan grafik dari IHSG atau Jakarta Composite Index, biasanya dikenalnya di luar negeri, atau bisa lihat di tahun 2012 lalu di sini tuh indeks IHSG itu bergerak di kisaran Rp4.000 ya teman-teman. Sempat menyentuh level tertinggi di tahun 2018 tanggal 21 Agustus. Di sini di harga 6.000 indeksnya di kisaran 6.600 dan sempat naik turun kembali lagi. Dan pada saat pandemi Covid kemarin sempat mengalami penurunan ya teman-teman hingga kembali menyentuh hampir di Rp4.000 dan berangsur kembali membaik hingga pada saat tanggal 29 Oktober pada saat video ini saya buat tahun 2021, indeks IHSG itu bergerak di kisaran 6.591 poin. Nah, jadi di sini kita bisa lihat ya teman-teman, indeks itu selalu bergerak naik turun. Nah, terus habis itu di sini itu kita bisa lihat investasi dari tahun 2012, indeksnya itu di kisaran Rp4.000, sekarang itu bergerak di kisaran 6.600. Naiknya itu ya lumayan juga ya teman-teman, berarti naik kisaran, coba kita hitung. Indeksnya itu bergerak naik di kisaran 6.591,35 dikurangin sama 4.000. Terus habis itu dibagi sama dibagi dengan indeks awalnya tadi ada di kisaran 4.000 poin. Nah, berarti di sini dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2021, di sini kenaikan indeks itu sebesar 64,78%, kayak gitu. Nah, ini baru indeksnya aja. Bagaimana dengan harga sahamnya? Harga-harga saham ini cenderung biasanya jauh melebihi dari kenaikan dari indeks harga saham gabungan atau kenaikan dari IHSG. Nah, di sini kita bisa lihat ya, untuk kenaikan indeksnya itu sebesar 64,78 atau kita bulatin jadi 65% ya, dari tahun 2012 sampai tahun 2021. Itu kenaikannya sebesar 65%. Nah, bandingkan lagi kalau misalkan ditarik dengan waktu yang lebih lama di tahun 2021 itu indeks itu sempat saya lihat ini di kisaran di kisaran Rp400 ya teman-teman, di tahun 2021. Bahkan sampai kalian belum lahir ya kayaknya ya, tahun 2021 itu indeks saya di kisaran Rp400 dan sekarang bergerak naik dan terakhir di kisaran 6.600. Bagaimana kalau misalkan salah satu perusahaan ini, saya ngambil contoh ya teman-teman, salah satu perusahaan nih, mungkin buat jadi gambaran kalian juga untuk berinvestasi kayak gitu istilahnya, dan investasi itu ya emang membutuhkan waktu dalam jangka panjang. Nah, ini saya ngambil contoh salah satu perusahaan Mayora Indah. Nah, mungkin kalian sering dengar ya, kayak Mayora itu apa sih? Kalau di iklan kan kadang kalian dengar tuh kan, satu lagi dari Mayora. Atau kalau enggak kalian sering beli biskuit Roma, atau kalau enggak kalian sering beli biskuit selai oleh. Nah, itu salah satu dari produk dari Mayora. Nah, andai misalkan kalian di sini investasi di tahun 2012 dari perusahaan Mayora. Di sini kita bisa lihat ya, tanggal 29 Januari tahun 2012, harga saham Mayora ini di close di harga Rp503,99 atau dibulatin di Rp504. Nah, bayangin itu di tahun 2012 di harga Rp504. Nah, terus habis itu di sini tanggal 29, di sini misalkan sebagai contoh ya, di awal tahun ya kan kayak gitu. Di sini di kisaran Rp504. Nah, sekarang coba di tahun 2021 harga saham perusahaan di harga berapa? Di sini kita bisa lihat ya teman-teman, di harga 2.350. Di bawah tulisan Mayora, di sini kita bisa lihat ya teman-teman, di situ ada tulisan di sini di 2.350. Bayangin kenaikannya itu sudah naik berapa ratus persen teman-teman. Coba ya kita hitung secara bersama-sama. Sebentar. Oke, sekarang coba kita hitung aja ya. Oke, tadi misalkan kita jual di harga 2.350, sedangkan kita beli di harga tadi tuh di 2012 tanggal 29, itu 29 Januari tahun 2012. Di sini harga saham dari Mayora itu bergerak di kisaran harga Rp504 dikurangin sama 504. Terus habis itu
harga jual dikurangin harga beli, biar kita tahu berapa persen keuntungan kenaikan dari pergerakan harga saham ini. Nah, terus habis itu harga jual dikurangin harga beli dibagi dengan harga beli. Dibagi dengan harga belinya. Harga belinya tadi di harga Rp504. Nah, di sini kita bisa lihat ya teman-teman, kenaikannya itu, ini belum dikali 100. Nah, berarti nanti tinggal kita kali 100. Nah, berarti kenaikan harga saham Mayora di sini itu sebesar dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2021 itu kenaikannya sebesar 366,26%, atau kita buletin menjadi 366%, 365%. Subhanallah ya teman-teman, itu loh harga saham Mayora dari harganya tadi Rp400 dan terakhir itu diperdagangkan di harga 2.300, dan sempat harga saham Mayora ini sempat menyentuh di level tertingginya di harga Rp3.000 di 3.090 pada tanggal 10 Juni tahun 2018. Nah, ini baru dari kenaikan harga saham Mayora saja ya teman-teman. Ini belum termasuk dari dividen setiap tahun dari perusahaan tersebut. Nah, di sini di tahun 2012 perusahaan sempat membagikan dividen sebesar Rp4,45 per lembar saham. Di tahun 2013 juga sama, sempat membagikan sebesar Rp8, di tahun 2014 membagikan Rp9, tahun 2015 sebesar Rp6. Ini sempat di tahun 2016 sempat melakukan pemecahan saham ya, atau split atau stock split. Sebelumnya di tahun 2016 membagikan dividen sebesar Rp12. Ini per lembar saham ya teman-teman. Nah teman-teman, ini saya sudah jumlahkan ya total dividen dari tahun 2012 sebesar 4, 2013 sebesar 8, dan begitu seterusnya hingga tahun 2021 sebesar Rp52. Nah, di sini kita bisa lihat ya teman-teman, dividennya aja dari tahun ke tahun itu mengalami kenaikan. Nah, jadi di sini dapat kita ambil kuncinya juga ya teman-teman. Apabila perusahaan tersebut ibaratnya di sini selalu bertumbuh, otomatis juga besaran dividen perusahaan di sini akan dibagikan kepada para pemegang saham juga cenderung bakalan bertumbuh juga teman-teman. Nah, jadi di sini itu ini baru besaran dividen sebesar 1 lembar saham ya. Nah, bagaimana kalau misalkan di sini saya punya sebanyak 1 lot saham misalkan ya, 1 lot saham di sini berarti tinggal saya kalikan 100. Berarti 109 total dividen yang saya terima dari tahun 2012 sampai tahun 2021. Di sini saya jumlah semuanya dikali dengan 100. Harusnya sih ini nanti dikali satu-satu ya per tahun teman-teman. Namun di sini itu saya kali aja langsung sebesar dikali 100. Nah, dapatkan hasilnya itu sebesar 19.200. Nah, berarti di sini kalau misalkan di tahun 2012 saya punya saham dari Mayora sebanyak 1 lot, kayak gitu, saya beli di harga 400 dan saya jual di harga 2.350 per lembar sahamnya, saya sempat akan mendapatkan keuntungan sebesar 365%. Itu belum termasuk sama nilai dividen yang akan saya terima setiap tahunnya tadi. Setiap tahunnya kan tadi kan di sini kita sempat lihat ya teman-teman, per lembar saham itu bakalan mendapatkan dividen masing-masing itu berbeda-beda setiap tahunnya. Ada yang Rp4, Rp8 di tahun 2013, dan di tahun 2021 di sini sebesar Rp52 per lembar saham. Nah, jadi di sini itu naik atau turunnya harga saham, dan ini ya emang dalam jangka pendek ya emang saham itu bergerak fluktuatif, bisa naik dan bisa turun. Nah, namun dalam jangka panjang di sini ya harga saham itu pasti bakalan cenderung bergerak naik. Sama ya teman-teman seperti yoyo. Jadi kalau kita semakin kayak kita main yoyo aja kan, kalau misalkan saham itu bisa turun kayak gitu, kayak main yoyo kan kalau kita lempar kan yoyo itu pasti bakalan turun ke bawah. Namun nanti kan kalau sudah sampai talinya itu sampai titik ujung ya, nah nanti yoyo itu pasti bakalan bergerak naik lagi kembali ke atas. Nah, sama seperti saham juga seperti itu teman-teman. Apabila sahamnya di sini ibaratnya sudah mencapai titik level di bawah terendah, dan di sini harga saham itu cenderung bakalan kembali lagi ke titik level ke atas. Contohnya kayak ini aja teman-teman, sempat kita bisa lihat ya, ini pada saat pandemi kemarin juga nih di tahun 2020 saham Mayora sempat anjlok turun di harga kisaran Rp1.500 per lembar saham, dan sempat kembali lagi ya, sempat mencapai level puncaknya di harga 2.800 teman-teman ini. Nah, dan sempat sekarang kembali mengalami penurunan. Emang sih ya harga saham itu bergerak naik atau turun fluktuatif, namun dalam jangka panjang dia sama seperti yoyo. Jadi istilahnya di sini tergantung dari kinerja saham perusahaan tersebut. Kalau kinerja perusahaan tersebut dari tahun ke tahun semakin bagus, ya harga saham juga cenderung pasti akan mengikuti seperti itu.
Ya kuncinya sih ya teman-teman, sebelum kalian melakukan investasi di saham, alangkah baiknya kalian evaluasi terlebih dahulu, kalian analisis. Setelah kalian analisis, terus habis itu nanti di sini apabila perusahaan tersebut layak dan margin of safety-nya terpenuhi, terus habis itu di sini dibandingkan dengan perusahaan pesaing, di sini ternyata perusahaannya ini kinerjanya bagus, terus habis itu harga wajarnya di sini di atas dari harga saham sekarang. Nah, maka saham tersebut itu layak untuk diinvestasikan. Tinggal menunggu waktu aja, harga saham itu pasti bakalan bergerak mengikuti dari harga valuasinya. Oke, teman-teman, tadi kan kita sudah membahas ya mengenai pasar modal syariah sekaligus sama apa-apa aja sih bentuk-bentuk instrumen yang ada di pasar modal syariah, terbagi menjadi dua ya tadi teman-teman. Kan ada bentuk aset real sama aset finansial. Nah, aset real itu contohnya kayak emas, terus habis itu tanah, bangunan, atau properti. Nah, sedangkan kalau misalkan kayak aset finansial di sini ya contohnya kayak deposito, tabungan, saham, atau obligasi, ataupun lain-lainnya. Nah, selain itu juga tadi kita sempat ngelihat ya atau membahasnya teman-teman, istilahnya di sini dari pasar modal itu sempat ada dari pertama kali itu di tahun 1912 pasar modal Indonesia pertama kali berdiri. Di sini merupakan pengembangan dari Bursa Batavia yang sempat mengalami penutupan juga ya teman-teman di tahun 1940 dan dibuka kembali lagi dari 1952 hingga sekarang. Dan terus juga kita sempat membahas juga ya teman-teman untuk waktu perdagangan di Bursa Efek Indonesia. Kan tadi di sini untuk waktu perdagangannya ada dari pasar reguler, pasar negosiasi, dan pasar tunai. Nah, untuk waktu pasar reguler tadi kan untuk waktu perdagangannya di sini tuh dari jam 9 pagi sampai jam 11.30 dan dilanjut lagi dari jam 13.30 sampai jam 16.00 waktu Indonesia Barat. Pada saat waktu sebelum terjadi pandemi. Namun pada saat terjadi pandemi saat ini, waktu penutupan perdagangan di sini itu ditutup hingga jam 15.00 waktu Indonesia Barat. Itu untuk hari Senin sampai Kamis, namun untuk hari Jumatnya, untuk sesi satunya dari jam 9 pagi sampai jam 11.30 dan sesi 2-nya dari jam 2 siang sampai jam 15.00 waktu Indonesia Barat kalau pada saat terjadi pandemi. Nah, pada saat tidak terjadi pandemi, waktu penutupan perdagangannya di sini sampai jam 16.00 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya tadi juga kita sudah bahas ya teman-teman mengenai fraksi harga. Fraksi harga di sini ada terbagi menjadi 5 fraksi harga ya teman-teman. Untuk kelompok harganya ada yang dari Rp200 hingga sampai dengan di atas dari Rp5.000. Nah, terus juga tadi kita juga sempat membahas ya teman-teman istilahnya untuk pergerakan dari indeks saham syariah Indonesia atau indeks dari ISSI dan pergerakan dari indeks IHSG atau indeks harga saham gabungan atau Jakarta Composite Index. Di sini bergeraknya juga cukup dari tahun ke tahun fluktuatif ya teman-teman kayak gitu dan cenderung mengalami kenaikan. Emang sih dalam jangka pendek harga saham itu ya cenderung mengalami naik turun atau fluktuatif, namun dalam jangka panjang ya dia cenderung bergerak naik. Dan tadi juga kita sempat menganalisis juga ya teman-teman salah satu dari harga saham perusahaan di tahun 2012, salah satu perusahaan itu harga sahamnya di kisaran Rp400 dan harga sahamnya di tahun 2021 di sini melonjak cukup drastis sekali ya teman-teman, cukup tinggi, harga sahamnya mengalami kenaikan hingga di harga Rp2.000. Dan di situ kita bisa belajar juga ya teman-teman, harga saham di sini ya cenderung mengalami pergerakan fluktuatif dalam waktu harian atau mingguan atau bulanan, namun dalam jangka waktu lama di sini harga saham cenderung mengalami kenaikan. Kuncinya di sini ya tergantung dari saham yang kalian beli, di sini harus memiliki kinerja yang cukup baik, terus habis itu valuasi banget, yang paling penting banget valuasi banget ya teman-teman kayak gitu istilahnya, apakah saham di sini itu layak atau tidak untuk diinvestasikan. Nah, apakah sudah memenuhi atau belum kriteria-kriteria? Kalau sudah memenuhi ya silahkan layak untuk diinvestasikan ya layak, silahkan diinvestasikan. Apabila salah satu kriteria yang sudah saya ajarkan pada video-video sebelumnya di sini tidak ada yang terpenuhi, ya alangkah lebih baiknya kalian analisis kembali lagi perusahaan-perusahaan yang lainnya, perusahaan mana yang layak untuk diinvestasikan. Oke teman-teman, demikian ya untuk video perkuliahan atau video konten yang saya buat kali ini. Semoga video kali ini bermanfaat buat teman-teman semuanya. Terima kasih atas atensinya. Selamat beraktivitas kembali. Subhanallahu wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.